Ya ini bagus sebenarnya nih si Khamenei-nya mati kan, jadi kan semua sesuai dengan nubuatan rombongan Nabi 26 kan, pasti mati ini orang ini. Ya kan, nggak, jadi tidak mungkin perang konvensional, tapi ya pasti dibunuh Khamenei-nya. Yang nggak ada cara lain untuk menghentikan perang, ya Khamenei-nya dibunuh. Lisa tadi antara dua, kalau ada istilah tewas itu, kalau dia mati karena sakit, apa malunya? Kalau mati karena tewas, apa juga malunya sih? Kenapa nggak itu ya? Nggak Kan udah disampaikan ketahuan ke publik? presiden. Kalau Itu yang saya presiden mau itu kan coba tewasnya kan pantau. tewasnya kan di muka umum. Iya, itu maksud Bisa. saya mau tanya. Tapi kalau Khamenei kan tewasnya di kamar, berarti kan bisa kecolongan. Wah itu kan, waduh itu malu sekali Pak kalau saya jadi intelijen itu, berarti ini negara udah bener-bener hancur Pak di dalam Pak. Oh, itu analisa saya gitu. Itu Iya dong maksud saya. Pak, hancur dong Pak. Iya, Bayangin malu. orang ini kan pemimpin yang topnya top bisa bisa dibunuh kok sama Israel. Artinya kan Israel bisa mau ngapain aja di sana, mau berakin Iran, mau ngapain aja bisa. Mereka akan sekuat tenaga menyangkal bahwa itu matinya dibunuh sama Israel. Ini bagaimana ini gitu kan? Wah, ini kita mesti baik-baikin Amerika dengan NATO ini supaya Iran tidak dikenakan sanksi ekonomi. Caranya bagaimana? Ya udah pura-pura lah bahwa peranan di mata publik peranannya si Ali Khamenei, si tua yang haus darah ini harus dihilangkan gitu. Supaya menarik simpati negara-negara barat. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan yang lain mungkin mau melanjutkan diskusi atau beropini. Opung, pertanyaan saya ya. Tadi memang uraian memang secara deskriptif saya sedikit pahami. Kemudian alasan-alasan kayak si Menteri Luar Negeri yang baru ini, dia berargumentasi apa atau kita kembali ke Retno yang lama? Ada argumentasi apa yang dia mau menyampaikan bahwa harus ada two state atau harus ada kemerdekaan, harus ada apa gitu. Kenapa ini orang ini membela gitu? Membela artinya di sini bukanlah membela, bilang anti kepada Israel. Itu aja kesimpulan. Apa sih alasannya di situ? Kalau memang ini dia berargumentasi si Sutrisnos itu, si Menteri Luar Negeri. Ya sebenarnya kan begini, awal-awal perang kemarin kan semua orang digiring pemikirannya untuk apa? Untuk membela kemanusiaan. Membela Palestina berarti membela kemanusiaan. Kalau membela Israel berarti anti kemanusiaan. Kan itu sekarang kan. Tidak perlu Anda menjadi seorang Muslim kalau untuk membela Palestina, cukup Anda menjadi seorang manusia. Itu kan spanduknya ada di mana-mana di demo itu kita lihat di TV kan. Nah, itu yang ada gitu. Tetapi sekarang sudah terbongkar pembelaan terhadap Palestina ini bukanlah isu kemanusiaan tapi isu agama. Jujur ya saya bilang ya, isu agama dan geopolitik. Itu sudah terbongkar. Kenapa? Dengan berkumpulnya negara-negara OKI seminggu yang lalu untuk mengusulkan supaya Israel dikeluarkan dari PBB. Artinya apa? Ya memang ini isu agama bukan isu kemanusiaan. Kalau isu kemanusiaan, kenapa Oki nggak berbicara juga soal Ukraina, gitu kan? Ya. Kenapa nggak bicara soal Ukraina? Kalau itu memang isu kemanusiaan dan isu penjajahan gitu. Jadi sebenarnya situasi di dunia ini adalah mereka tidak suka ada kedaulatan negara Israel atau bangsa Yahudi di Timur Tengah bahkan di dunia ini. Ya kalau bisa bangsa Yahudi ini dieliminasi atau di genosida. Cuman ada satu hal ini Pak Paul, mereka benci sekali dengan Yahudi dan mau memusnahkan Yahudi. Tapi mengaku-ngaku nabi-nabi Yahudi itu nabi-nabinya mereka gitu. Bahkan mengaku bahwa Yesus itu adalah Isa, padahal Yesus bukan Isa, kan gitu kan? Papunya. Itu dia anehnya di situ gitu. Oh iya. Iya, saya memahami. Mudah-mudahan teman-teman di sini memahami. Ya, saya dapat clue-nya. Ya. Nah. Ini teman-teman saya benar. Terima kasih Opung. Pak Edi, tutup dalam satu lagi Opung. Ya, Andi. Kalau tadi kamu nyebut duitnya Iran ya. Ini kan semua terjadi gara-gara
si Joe Biden ini. Zamannya Trump kita udah melaratkan Iran. Tapi zamannya Biden ini, dia bayar $6 billion untuk mengeluarkan 6 sandera. Ya kan? Dia bayar 6 billion. Kedua, senator dari Texas itu, Ted Cruz, udah bilang, sekarang ini ada kurang lebih 400 plus ghost. Aku udah pernah cerita. Itu 400. Udah pernah Pak waktu itu. Ya, jadi ini duitnya dari sana. Dia keluar masuk kirim minyak. Makanya dia banyak duit sekarang. Kan gitu. Ya itu aja sih pengen saya sampaikan. Lanjut. Iya, jadi begitu Pak Adi. Sekarang duitnya udah habis, udah dipakai perang kan, udah dipakai untuk membiayai proksi, termasuk juga membiayai biaya hidup masyarakatnya sendiri. Nah, sekarang mereka berpikir ke depannya ini bagaimana ini gitu kan. Wah, ini kita mesti baik-baikin Amerika dengan NATO ini supaya Iran tidak dikenakan sanksi ekonomi. Caranya bagaimana? Ya udah pura-puralah bahwa peranan di mata publik, peranannya si Ali Khamenei, si tua yang haus darah ini harus dihilangkan gitu, supaya menarik simpati negara-negara barat gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lucu juga Iran ini ya. Dulu mereka menggulingkan Shah Reza Pahlavi karena dianggap sebagai negara kerajaan dan pakai politik dinasti gitu. Ternyata sekarang yang mau diangkat untuk menggantikan Ali Khamenei ini adalah anaknya sendiri, putranya sendiri. Ya, Jadi sama juga kayak di Konoha ini juga, politik dinasti juga sama itu di mana-mana gitu. Iya kan? benar. Sama-sama Tapi- politik dinasti, mau katanya itu urusan agama, pakai ulama segala macam mullah. Tapi politik dinasti juga. Iya, Sama tapi kok di ini- mana-mana. Jadi memang akhirnya kalau kembali lagi, kalau kita udah jadi raja, memang enak rupanya Pak. Susah melepaskan Lupa kekuasaan. Lupa turunnya Pak Adi gitu. Tapi kita lihat ke depan. Bakalan sama si Trump ini bakalan dicekek habis ini dia. Tenang aja. Ya, Iran- asal Trumpnya itu sekarang kan begini. Kemarin kan Pak Paul bahas orang-orang pendukung orang-orang Muslim Amerika itu katanya kecewa karena Trump mengangkat para pembantunya sebagai apa? Sebagai menteri ya, termasuk 3 orang menteri luar negeri, duta besar untuk PBB dan duta besar untuk Israel. Ya, kalau kita mau jujur di profiling ini pemilihnya Trump, nggak bakalan ada lah orang sebelah. Paling ada 1-2 mungkin yang lebih dia peduli kepada ekonominya dan mungkin perusahaannya kalau dia memang tinggal di Amerika. Orang-orang sebelah ini pasti milihnya Kamala Harris, udah pasti itu Pak. Hampir 100%. Cuman ngaku-ngaku bahwa mereka milih Trump itu kan sekarang kan ngaku-ngaku bahwa kami ikut milih Trump. Supaya apa? Menekan pemerintahan Trump yang baru nanti untuk mengangkat orang-orang sesuai dengan kemauannya mereka, Pak, gitu. Supaya menguntungkan mereka secara politis. Tapi Dalam- Trump nggak peduli. Bakalan dicekek habis deh. Ya, Ya. mereka kan pendukung kemarin setelah Trump terpilih, mereka tiba-tiba mengatakan mereka pendukung Trump, bukan sebelum pemilihan. Itu Nah, itu dia persoalannya. betul Pak Teddy. Betul. Mereka itu mengaku, saya kan ikuti, mengaku memilih gitu, tapi setelah Trump jadi gitu, bukan sebelum gitu. Betul, Pak. Itu dia. Nah, itulah Itu. takia itu, tipu-tipu itu, Pak. Itulah dia. Emang Tipu ini. semua. Ya, Ya kan? begitulah politik Islam itu, Pak. Tapi saya dapat Tapi, dulu Pak, ya kita kan nggak pertanyaan tahu. saya. Tapi kita kan nggak tahu dia nyoblos apa kan. Dia cuma ngomong aja. Apa yang dicoblos kita nggak tahu kan. Betul. Jadi kita nggak pernah tahu namanya pemilu kan. Siapa yang tahu nyoblos siapa kan itu kan. Tetapi di awal-awal sebelum pencoblosan jarang saya lihat gerakan dari sebelah ini mau Ya, mendukung Trump. pada Konoha ini ya, benar. Iya, jadi ya itulah sekarang mau menyelamatkan diri atas sanksi ekonomi yang akan diterima oleh Iran. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi kita lihat ke depannya ini akan seperti apa? Apakah Trump ini katakanlah bergeming atau dia jadi melunak terhadap Iran? Karena ini yang sangat ditakuti oleh Iran, sanksi ekonomi ini. Nggak main-main, ini yang mereka takuti. Yang kedua, untuk
membuat pandangan mata itu teralih sementara dari program nuklirnya. Bagaimanapun mereka ini penting loh, bagi mereka ini program nuklir ini. Untuk apa? Untuk menghancurkan Israel, untuk memusnahkan Yahudi. Itu impian mereka dari mulai bayi sampai dewasa, Pak. Jadi Israel kalau mau menyerang ya jangan tanggung-tanggung ya sekarang gitu. Mumpung dalam situasi perang. Tadi referensinya saya lihat ketika sesudah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua kan kemenangan total buat sekutu. Nah, itu membuat dunia kira-kira 50 tahun mengalami perdamaian yang cukup langgeng ya, abadi ya. Sekarang ini terganggu karena kebangkitan orang-orang sebelah ini aja, ideologi sebelah ini yang udah nggak sabar pengen menguasai dunia. Jadi mereka perlu menghancurkan ideologi ataupun value yang ada dalam tradisi Yudeo-Kristiani, begitu kira-kira Pak. Oke, silakan lanjut Pak, Bapak-bapak sekalian. Luar biasa. Apakah saya tanya, apakah setelah jatuhnya Khomeini ada perubahan eskalasi politik atau akan muncul lagi perlawanan baru di di negara Arab itu? Karena saya yakin kalau ini orang sudah kira-kira dia berkiprah ke ini, seandainya ini Iran ini berkiprah ke barat, apakah akan muncul lagi apa baru di sana? Tapi kalau udah dicekeng nggak ada duitnya, dia mau ngapain lagi? Jadi ya artinya ada kadang-kadang muncul itu baru gitu. Biasa begitu Pak. Biasa selama ideologi begitu. Masih ada Bapak, selama ideologinya masih hidup, itu akan muncul. Tetapi kita melihat munculnya dalam waktu dekat atau masih lama. Tetapi kalau andaikan memang kemenangan total seperti yang dikatakan oleh Netanyahu, kelihatannya kalaupun muncul itu akan dalam waktu yang lama. Dan sekarang itu perang sekarang ini bukan perang ideologis atau perang militer, tapi perang ekonomi, perang kesejahteraan. Ideologi apapun kalau gagal mensejahterakan rakyatnya akan ditinggal. Yang jelas ideologi abad ke-7 itu udah gagal, itu ideologi gagal. Terus mau dipaksakan ke seluruh dunia. We will dominate the world gitu. Orang seluruh dunia mau dipaksa untuk ikut ideologi itu, di mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta gitu kan. Itu udah ideologi gagal. Tapi kan mau dipaksakan ke seluruh dunia kan gitu. Iya, betul. Benar, saya iya itu pemikiran saya. Ini karena sudah setengah satu lebih, kita ini ya malam malah seru jadinya ya. Oke, ini gara-gara omong tuh masuk kita seru nih jadinya nih. Tapi tadi saya kebetulan capek sekali Pak, jadi nggak ini baru sempat istirahat dulu, kemudian saya sambil dengar teman-teman diskusi mau masuk, udah terlambat nggak enak gitu kan. Pak Paul panggil ya saya masuk gitu. Ya, ini bagus nih si Khamenei-nya mati kan, jadi kan semua sesuai dengan nubuatan rombongan Nabi 26 kan, pasti mati ini orang ini. Ya kan jadi tidak mungkin perang konvensional, tapi ya pasti dibunuh Khamenei-nya. Yang nggak ada cara lain untuk menghentikan perang ya Khamenei dibunuh. Ya kan supaya jangan merugikan rakyat Iran yang pro Israel, karena kan separuh dari rakyat Iran, lebih dari separuh mungkin ya pro Israel justru kan. Ini kan memang ajaib ini, memang dunia ini memang penuh dengan banyolan. Ya. Iya, karena itu juga membuat Israel agak sedikit ragu dan gamang Pak untuk menyerang Iran total. Ya, begitu. Dari mana kita bahas kan itu kan, jadi ini nggak mungkin. Iya. Karena dia orang Israel itu sendiri. Yang Profesor Dr. Kompresor kan bilangnya kan, wah ini perang besar, ya, wah perang dunia ketiga, kita masa minum tuak aja kan. Kita minum tuak, ternyata punya kita yang bener kan. Iya makanya Pak, nggak perlu jadi profesor doktor, minum tuak sore-sore habis kerja, terus kemudian juga habis itu nanti kita bahas di YouTube ini, itu lebih akurat Pak Paul. Ini kita kasih judul ya, kita lapak minum tuak, ramalan lapak Nabi tuak, rombongan Nabi sambil minum tuak, lebih tepat daripada Profesor Dr. Kompresor Indonesia. Luar biasa. Oke, Pak Teddy tutup dalam doa Pak. Pak, cuma saya ada tadi satu pertanyaan. Nggak boleh. Ya, dari Pak Paul punya analisa tadi antara dua. Kalau ada istilah tewas itu, kalau dia mati karena sakit, apa malunya? Kalau mati karena tewas,
apa juga malunya sih? Kenapa nggak di Betul. itu ya? Nggak di Kan udah sampaikan ketahuan ke publik. presiden. Itu Kalau yang saya presiden mau itu coba kan tewasnya pantau. kan di muka umum. Iya, itu maksud Ya, saya mau tanya. tapi kalau Khamenei kan tewasnya di kamar, berarti kan bisa kecolongan. Wah itu kan, waduh itu malu sekali Pak kalau saya jadi intelijen itu, berarti ini negara udah bener-bener hancur Pak di dalam Pak. Oh, itu analisa saya gitu. Itu Iya dong maksud saya. Pak, hancur dong Iya, Pak. Bayangin malu. orang ini kan pemimpin yang topnya top bisa dibunuh kok sama Israel. Artinya kan Israel bisa mau ngapain aja di sana, mau berakin Iran, mau ngapain aja bisa. Mereka akan sekuat tenaga menyangkal bahwa itu matinya dibunuh sama Israel. Itu mengajukan moral loh Pak, mengajukan moral semua pasukannya loh Pak, semua kekuatan pertahanan negaranya loh Pak. Oh iya. Contoh ya, waktu ada namanya Qin Shi Huangdi, kaisar Cina yang mempersatukan Cina itu ya, matinya kan mati karena sakit di jalan kan, itu kan nggak boleh dirahasiakan, sampai belatungnya keluar semua, setelah sampai di istana, kemudian akhirnya terpaksa kan udah bau semua kan, kebongkar, dan akhirnya negaranya bubar, ya kan? Iya iya. Oh, itu bahaya Pak, itu diktator kalau mati itu bahaya Pak, bubar negaranya Pak. Contohnya siapa lagi? Gaddafi kan, diseret di pinggir jalan, bubar Pak. Berarti lemah Pak, udah lemah. Kalau sampai rakyat bisa ngacak-ngacak begitu, makanya bubar kan langsung, Libya itu kan langsung hancur-hancuran. Kayak Saddam Hussein juga sama kan, langsung bubar Pak. Diktator kalau mati, itu negara bisa bubar Pak. Bisa pecah karu-karuan. Contohnya Venezuela juga, ya kan? Itu Chavez itu selesai kan bubar semua. Iya, Chavez. Hancuran dan karu-karuan. Itu contoh ya, tapi itu kan analisa gede tua Pak. Jadi, nanti tolong di ini lagi kan. Oke, Pak Teddy tutup dalam doa. Singkat, pendek, padat, langsung. Karena sudah hampir jam 1. Ya, teman-teman kita akhiri